Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita syukuri hidup kita kali ini yang selalu diliputi oleh kenikmatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya kita diberi kesehatan sehingga bisa bertemu kali ini dengan selamat tanpa halangan suatu apapun. Oleh karena itu, mari kita syukuri bersama dengan membaca kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah kehadiran Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Salawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qarabatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi. Selanjutnya ingin kami berbagi tentang ilmu yang dengan harapan bisa bermanfaat dan barokah bagi kehidupan kita. Adapun judul ilmu yang ingin kami bagikan adalah Anda perlu tahu zikir hadiah agar jadi anak solih dan keluarga yang sakinah. Anak posisinya sebagai amanah di dalam satu keluarga. Namun anak kita itu juga sudah diperingatkan oleh Allah. Karena masalah anak adalah masalah yang tidak dapat dianggap enteng. Kadang menyenangkan, kadang menyulitkan, dan bahkan kadang-kadang menyebalkan. Itu anak-anak perilakunya seperti itu. Karena karakter anak itu berbeda-beda antara satu anak dengan yang lainnya. Ada yang namanya individual differences, perbedaan individu antara satu dengan yang lain. Maka orang tua harus memahaminya. Oleh karena itu, sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Anfal ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa aulatukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Yang artinya, maka ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Di situ jelas sudah diperingatkan oleh Allah. Sesungguhnya harta kita dan anak kita itu cobaan. Kalau kita tidak tahu bagaimana mengelolanya dengan baik, sesuai dengan sunnah Rasul. Kewajiban orang tua terhadap anak itu ada 5. Yang pertama, mendoakan sewaktu lahir. Ada doa khusus ketika anak kita lahir. Yang kedua, memberikan nama yang baik. Yang ketiga, memberi makanan dari hasil yang halal. Itu kewajiban yang berat. Yang keempat, selalu memberikan nasihat-nasihat
khususnya yang berhubungan dengan masalah agama. Ini penting, tugas orang tua. Kemudian yang kelima, yaitu tugas kita adalah mendidik atau memperhatikan sholatnya. Kalau kelima itu tidak dipenuhi, maka kita mempunyai andil yang besar terhadap anak kita di hadapan Allah. Maka meskipun itu sudah 5 itu dijalankan, orang-orang yang arif memberikan penjelasan agar lebih mudah anak kita diatur dan keluarga kita bisa sakinah mawaddah warahmah, maka ada yang namanya zikir hadiah. Yang namanya hadiah itu tidak hanya berupa harta benda, tetapi bacaan itu juga bisa kita hadiahkan. Kepada siapa? Kepada anak kita, istri kita, orang tua kita. Ya, maka disinilah ada yang namanya zikir hadiah. Adapun yang dizikirkan adalah 1, membaca Al-Fatihah 3 kali. Yang kedua, membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Dan yang ketiga adalah membaca sholawat Nabi, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu ada yang mengatakan itu sholawat sajaratun nuqud atau sholawat pohon uang. Lalu bagaimana mengamalkannya zikir ini? Yang pertama adalah kita meminta ridha Allah dan mengharap syafaat Rasulullah. Yang pertama, setelah kita selesai sholat fardu, bacakan ini sehari 5 kali. Asar, maghrib, isya, subuh, zuhur. Kita bacakan ini untuk anak-anak kita. Ya. Yang pertama, mohon kepada Allah dan Rasulullah. Mohonnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ridhoillah wali syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca Al-Fatihah 1 kali. Yang kedua, kita menghadiahkan alamatnya kepada orang tua kita, kedua orang tua kita. Wa ila hadirati umi wa abi Al-Fatihah. Doakan sampai Fatihah selesai 1 kali. Kemudian yang ketiga, alamatkan kepada anak kita. Ya. Wa ila hadirati, sebutkan namanya. Kalau namanya Fadilah, sebutkan wa ila hadirati Fadilah. Kalau anaknya Muhammad, wa ila hadirati Muhammad. Ya. Sebutkan, setelah itu kemudian lanjutkan membaca Qulhu 3 kali atau Al-Ikhlas, kemudian membaca sholawat 3 kali. Setelah itu bermohonlah kepada Allah. Setelah berdoa, setiap orang sudah punya doanya masing-masing ketika kita selesai sholat. Ya, disitulah setelah itu sampaikanlah kepada Allah, ya Allah, yang intinya aku mohon ridhomu, semoga berkah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan sholawat, semoga anak saya diberikan ilmu yang bermanfaat, dijadikan anak yang solih atau solihah, yang bisa berbuat baik kepada kedua orang tua dan kepada semua orang. Di antaranya seperti itu. Ya, silahkan dimohonkan kepada Allah setiap selesai sholat fardu 5 waktu. Berikan hadiah, tidak hanya hadiah berupa harta benda, tapi hadiah bacaan lebih mulia daripada harta benda. Mudah-mudahan dengan demikian keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah,
mawaddah warahmah. Syukur bisa disampaikan kepada juga anak dan istri kita. Itu sebutkan di dalam alamat ketika akan membaca zikir hadiah ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan membaca sholawat Qorobah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qorobatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ada manfaatnya. Namun apabila ada kesalahan, kekhilafan, itu semata-mata kami yang melakukan, dan semoga Allah memaafkannya. Namun begitu, barangkali ada kebaikan dan kebenarannya, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.